Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada vlog saya. Sobat Habis, terima kasih kalian sudah mampir ke channel saya. Nah, pada vlog saya kali ini saya akan sharing ke kalian updatean ketiga perkembangan dari Cana Auranti saya, ya, yang di belakang saya ini. Jadi ada dua. Kalau kalian lihat video sebelumnya, video yang 1, 2, dan ini yang nanti yang ketiga, kalian bisa bandingkan perkembangannya ya. Nah, terus ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe ya, agar saya terus termotivasi agar selalu memberikan konten tentang updatean, sharing tentang dunia hobis yaitu Cana. Nah, bisa sobat lihat ini ya, jadi dua Auranti saya. Jadi tiap harinya posisinya seperti itu ya. Tadi dia ada di tengah, selalu aktif. Nih, abaikan sketnya ya. Dari awal ini sketnya saya ganjel pakai gabus atau styrofoam ini. Meskipun nggak enak dilihat, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya ngirit tahan. Nah, fokus ke ikan. Ini karena sketnya kayak gini. Awalnya ini saya kasih sket hitam, kan ini ada lapisan cat. Saya pikir kuat catnya, ternyata lontok ya. Karena dulu kan ada lubang sedikit kan, terus dua ikan saya kelihatan. Akhirnya mode fighting ya, dia mode tarung terus gitu, akhirnya lama-lama ngelontok terus kayak gini. Tapi saran saya, kalau sobat semua pengen memberi sket, misalkan kalian ingin di single tank ini dibagi dua atau beberapa, kalau kita sketnya bening kayak gini, itu saran saya kedua ikan yang berdampingan ini mentalnya usahakan sama ya. Artinya apa? Sama-sama berani mereka. Kalau satunya nggak berani, kalian kasih sket bening, otomatis nggak berani, jadi malah down mentalnya ya. Jadi kalau kalian belum tahu mentalnya, lebih baik sketnya itu diberi isolasi aja atau dilakban ya, coklat atau ditutup gitu intinya ya. Jadi nggak saling melihat mereka. Kemudian beberapa waktu mungkin kalian bisa lepas satu solasinya, misalkan ini dilepas ke sana, kecil gini ya. Jadi mereka kalau berenang di tengah mereka bisa saling lihat, tapi kalau di bawah itu enggak, karena ada solasinya. Bisa diatasi seperti itu. Tapi kalau kalian sudah tahu karakter ikan kalian saling berani seperti ini kan mereka saling berani ya, saling adu. Nah, mereka selalu gitu. Maka nggak apa-apa untuk sket kalian beningkan saja. Karena ini salah satu melatih mental juga. Tapi posisinya ikan harus dua-duanya mentalnya sama-sama berani. Nah, seperti itu ya. Satunya nyerang, satunya lagi ikut nyerang. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau kalian lihat mentalnya satunya down, mending saran saya ditutup saja ya. Dan kalian interaksi setiap hari, itu penting. Tiap hari interaksi. Fungsinya apa? Kalau kita tiap hari interaksi sama ikan, yang pertama itu kita tahu kondisi ikan, apakah dia sehat atau dia sakit. Karena kita interaksi, kita lihat mereka, kita amati badannya ada jamur enggak ya, itu fungsinya kita interaksi tiap hari. Kemudian interaksi tiap hari sambil memainkan tangan seperti ini, itu melatih mental mereka ya. Kalau kalian ingin mentalnya barbar, mangap-mangap, saran saya itu single tank atau satu tank kalian isi satu ikan, jangan seket 3 kayak gini ya. Kenapa? Karena kalau kita ingin melatih mereka mangap-mangap, otomatis kita harus gedor kaca. Misalkan saya ingin melatih si yang tengah ini mangap-mangap, kalau saya gedor ini, otomatis dua ini kan ikut getar. Takutnya mental mereka down kalau mereka belum siap. Ya, itu saran saya. Nah, kembali ke bahasan saya kali ini. Saya membahas perkembangan ikan saya ini dua-duanya. Saya membahas dorsal ya dan ekor. Ini saya bahas treatmentnya ya. Saya berbagi sharing, ini sharing pengalaman saya, jadi mau debat ya, nggak ada debat di vlog saya kali ini. Kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa, tapi kalau kalian mencoba ya silakan, karena ini menurut pengalaman saya. Ini pertama kali saya dapat sampai sekarang itu saya coba treatmentnya dari segi pakan ya. Pakan itu saya full cacing. Ini saya full cacing. Kalau kalian lihat
Jadi vlog saya yang pertama, kedua, ketiga, kalian bandingkan dorsalnya ya, dari warna dorsal, kemudian ukuran dorsal. Yang video saya kali ini kelihatan jelas dorsalnya lebih panjang ya, gondrong ya. Nah, kita amati satu persatu. Yang ini dulu. Nah ya, dorsalnya gondrong, jadi lebih panjang. Jadi perkembangannya itu ada peningkatan di dorsalnya. Kalau kalian lihat, nanti bisa kalian bandingkan sama video sebelumnya. Ini full cacing. Kenapa badannya lebih gelap daripada yang sini? Karena pengaruh sama sekat kiri kanannya hitam. Jadi cana itu bisa menyesuaikan dengan lingkungan ya. Kalau backgroundnya hitam, badannya pasti ikut hitam juga. Dan substratnya juga berpengaruh ya. Nah, selain bertambah gondrong, ini warnanya juga bisa sobat lihat ya. Dorsal atas bawah sudah mulai membiru. Nah, itu yang saya suka ya. Jadi warnanya sudah mulai membiru ya kan, ada bias mengkilap biru, dan juga lebih gondrong. Ekornya ini calon close ya, panjang ini ya. Tinggal melatih mentalnya aja, saya nggak terburu-buru karena juga ukurannya ini kurang lebih 12 cm ya. Saya nggak ukur pastinya, tapi saya pakai penggaris kurang lebih 12 cm ya. Jadi itu, nah mentalnya seperti itu tiap hari gitu ya, karena kacanya tembus pandang, jadi mereka berantem terus. Lebih gondrong, warnanya lebih gelap ini karena pengaruh sekat kiri kanannya ya. Kita bandingkan ini, sama-sama saya treatment pakai cacing ya. Nah, kita lihat ya, sama warnanya mulai membiru ya daripada yang baru dapat ya, kelihatan. Dan juga pertumbuhan dorsalnya itu ada peningkatan ya, mulai gondrong dia. Jadi ini calon gondrong juga. Nah, ini dulu yang sirip dorsal pojok atas itu yang sobek, sekarang sudah utuh. Karena cacing itu juga untuk ikan jika mengalami sakit atau sobek ya pada sirip atau ekor, itu cepat pemulihannya. Nah, warnanya membiru ya atas bawah itu. Ini juga ekornya panjang, calon close itu besok ya. Tetap saya treatment pakai full cacing, karena ini pelet belum mau, saya nggak pelet dulu karena mereka masih kecil juga. Baru besok kalau sudah mau ke 15 up itu saya latih pakai pelet untuk memunculkan warnanya ya, biar warnanya lebih oranye dan lebih biru. Ini kalau kita amati, ini kepalanya juga agak membiru ya, biru kehijauan. Kalau kita amati lebih dekat ya kan, nah mulai ada biru kehijauan. Jadi ini full cacing sobat. Kenapa perutnya besar? Tadi habis barusan saya kasih cacing juga ya. Jadi sehari itu 1 atau 2 kali makan kalau saya ini. Kalau dapatan cacing yang besar itu saya potong di 2, saya kasihkan separuh-separuh. Saya patokannya lihat perutnya ya. Kalau perutnya sudah kempes itu saya kasih lagi. Jadi maksimal 2 kali pemberian pakan. Gitu. Mungkin sobat punya treatment lain enggak masalah ya. Beda keepers, beda cara treatment juga ya. Kita di sini saling sharing, jadi no debat ya. Jadi ini perkembangannya. Jadi menurut saya perkembangannya meningkat ya sobat. Ini full cacing. Nah, ini cacingnya. Di sini harga cacingnya itu 5.000 per cup ya. Jadi per cup 5.000. Jadi seperti ini. Nah, ini mereknya ya, Bos Cacing, ini 5.000. Jadi isinya banyak. Tips kalau sobat beli cacing, kalau botolan wadah seperti ini, kalian lihat bawahnya ya atau sampingnya. Kalau kelihatan cacing banyak itu kalian beli. Kalau kalian lihat kok nggak ada cacingnya, mungkin kebanyakan sedikit isinya ya. Itu tips dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya, nanti pasti akan saya jawab. Jadi di sini tempatnya kita sharing satu hobi, yaitu cana ya. Ini koleksi cana awalti saya ya, ukurannya kurang lebih 12 up ya. Kenapa saya nggak pindah ke tank? Harusnya ya sobat ya,
Ini tanknya kalau ini ukuran 60 ya, harusnya itu idealnya menurut saya 60 itu diseket jadi 2, itu idealnya. Karena di sini saya tanknya ini penuh semua yang di rumah saya yang satu ini ya, jadi ya nggak ada tempat sementara ini aja. Nanti kalau ada waktu saya buat yang ukuran gini ya, karena saya punya meja ukuran 60 ini ada banyak, 60 kali 30. Idealnya ini 60 diseket jadi 2. Lebih baik lagi 60 cm ini untuk satu celana ya. Tapi kalau kalian ingin melantir mental ya diseket jadi 2 ini ya, seperti ini. Jadi mereka tiap hari itu mode fight ya, atau fighting, mode tarung seperti ini ya. Dia selalu tarung gini. Lampunya, nah lampunya ini saya nyalakan pagi hari sampai kalau malam itu saya matikan. Ini untuk lampunya ya. Kalau lampu nggak pengaruh ya, nggak masalah, karena bukan maru. Kalau maru kan treatmentnya itu repot ya, dari pencahayaan, dari substrat, background, pakan ya. Kalau untuk auranti mungkin untuk warnanya ya yang kebiruan, kemudian dorsanya gondrong dan mentalnya ya, seperti itu ya sobat. Jadi untuk vlog saya kali ini mungkin sekian. Jadi sini saya sharing perkembangan yang ketiga ya, ini video yang ketiga kalau nggak salah untuk auranti saya. Jadi lebih gondrong sobat, saya treatmentnya pakan itu pakai full cacing ya, full cacing. Jadi kelihatan dorsalnya mulai memanjang atau gondrong dan warnanya mulai membiru ya. Jadi sekian vlog saya kali ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Sekian, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.